Pernah nggak sih lo ngerasa ada rumah yang bukan cuman kosong, tapi seolah punya nyawa sendiri? Ada satu kontrakan di ujung gang ini yang nggak pernah ada yang berani tinggal. Katanya angker banget, malah orang-orang yang coba ngontrak kabur dalam hitungan hari. Nah, malam ini gue bakal cerita pengalaman nyata Jali dan Mekyah yang nekat tinggal di rumah ini. Dan apa yang mereka alami bikin bulu kuduk lo merinding. Jadi, siapin lampu dan jangan tutup mata terlalu lama ya. Jali dan Mekyah baru saja pindah ke kota kecil itu untuk pekerjaan baru mereka. Mereka butuh tempat tinggal sementara dan tanpa sengaja menemukan sebuah rumah kontrakan tua di ujung gang sempit. Harganya murah banget, Mek. Kita harus ambil, kata Jali sambil menunjuk papan kecil di depan rumah yang terlihat kusam. Mekyah mengangguk meski ada rasa aneh ketika matanya menatap jendela berdebu dan cat dinding yang mengelupas. Malam pertama di rumah itu terasa berbeda. Begitu Jali menyalakan lampu ruang tamu, bayangan panjang menari di dinding. Mekyah menelan ludah. Kamu ngerasa nggak, Jali? Kayak ada yang ngeliatin kita? Tanyanya perlahan. Jali hanya tersenyum gugup, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka mengira itu hanya imajinasi semata. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh suara ketukan keras di jendela dapur. Mekyah menjerit, "Jali, ada yang ketuk-ketuk jendela." Jali buru-buru berdiri, langkahnya tergesa-gesa. Ia membuka pintu dapur dan menatap keluar. Hanya gelap dan sepi. Tidak ada siapa-siapa, Mek. Mungkin tetangga iseng, jawab Jali, meski suara hatinya bergetar. Suara ketukan itu kembali malam berikutnya, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Mekyah yang mencoba tidur di kamarnya, merasa selimutnya terseret ke tanah. Ia menjerit, "Jali, tolong, ada yang narik selimutku." Jali segera masuk ke kamar, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Ini gak normal, Me. Aku rasa kita harus periksa sejarah rumah ini, kata Jali, mencoba terdengar tegar meski hatinya panik. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan tetangga yang lebih tua. Rumah itu, jangan harap ada orang betah lama-lama di sana, kata tetangga dengan wajah serius. Dulu, pemiliknya meninggal secara tragis. Sejak itu, rumah itu sering bikin orang gak nyaman. Mekyah menggigil. Maksudnya, seperti, ada hantu? Tanyanya pelan. Tetangga itu mengangguk, wajahnya tampak menahan rasa takutnya sendiri. Malam itu, gangguan semakin nyata. Mekyah mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Pergi, jangan tinggal di sini. Ia menoleh, tapi kamar itu kosong. Jali yang menunggu di ruang tamu melihat bayangan gelap melintas cepat di lorong. Mereka saling bertatapan, napas saling terengah. Kita harus lakukan sesuatu, Mek. Aku nggak mau terus-terusan begini, kata Jali dengan nada putus asa. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan memanggil seorang ustaz untuk melakukan ritual sederhana. Saat ustaz membacakan doa, suasana rumah menjadi mencekam. Pintu bergetar, lampu berkedip, dan udara terasa panas sekaligus dingin. Mekyah memeluk Jali erat-erat, suara hatinya hampir putus asa. Meski gangguan sempat reda, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, suara ketukan kembali terdengar, lebih keras dan menyeramkan dari sebelumnya. Seolah rumah itu menertawakan keberanian mereka yang mencoba bertahan. Mereka sadar, kontrakan murah ini ternyata menyimpan rahasia gelap yang lebih menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, Jali berbisik, "Mek, kita benar-benar harus menghadapi apapun yang ada di sini. Atau ini rumah akan memakan kita hidup-hidup." Beberapa malam setelah ritual ustaz, Jali dan Mekyah merasa sedikit lega. Namun,
ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Jali sedang menonton televisi di ruang tamu dan Mekia duduk di sofa sebelahnya, terdengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Mekia menahan napas. "Jali, kamu dengar nggak itu?" bisiknya. Jali menoleh, wajahnya tegang. "Iya, ada yang naik ke atas. Tapi siapa?" Mereka berdua berdiri perlahan. Suara lantai yang berderit membuat jantung mereka hampir meloncat. "Kita harus lihat, tapi pelan-pelan, ya," kata Jali. Mereka naik ke lantai atas, hati berdebar-debar. Saat menoleh ke arah kamar kosong di ujung lorong, Mekia menahan tangannya. "Jali, lihat itu, di sana." Di ujung lorong, berdiri seorang wanita berambut panjang. Gaun putihnya kusut dan tampak basah. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Siapa kamu?" Suara Mekia gemetar. Wanita itu tetap diam, hanya menatap mereka dengan mata yang tampak menembus jiwa. Jali mencoba maju, tapi kakinya terasa berat. Kami nggak bermaksud mengganggu," ujarnya dengan suara nyaris berbisik. Tiba-tiba, wanita itu menghilang begitu saja. Mekia terkejut hingga terjatuh ke lantai. "Dia hilang? Bagaimana bisa?" Jali membantunya bangun. Mereka saling menatap. Napas mereka terengah-engah. "Ini nyata. Ini bukan mimpi," gumam Jali. Mekia menggigil. Tubuhnya terasa lemas. "Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Jali, aku takut." Keesokan harinya, mereka mencoba mencari informasi tentang rumah itu. Mereka mendatangi toko kelontong di dekat gang dan berbicara dengan pemiliknya. Rumah itu memang terkenal angker. Pemilik terakhirnya meninggal karena bunuh diri. Katanya, karena depresi setelah kehilangan suaminya. Jelas pemilik toko. Mekia menelan ludah. "Jadi, itu wanita yang kami lihat?" Jali mengangguk. Wajahnya pucat. Malam berikutnya, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, di kamar mereka sendiri. Mekia menjerit, "Jali!" Ada yang masuk kamar. Jali menyalakan lampu, tapi kamar kosong. Hanya jendela yang terbuka sendiri dan tirai yang bergerak-gerak meski tidak ada angin. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Jali, berusaha menenangkan Mekia yang masih menangis. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar dari tetangga bahwa beberapa orang yang mencoba tinggal di rumah itu sebelumnya selalu pergi dalam hitungan hari. Mereka bilang ada suara wanita menangis dan bayangan muncul di malam hari. "Nggak ada yang betah lama-lama," ujar tetangga sambil menggelengkan kepala. Mekia menunduk, hatinya berat. "Kita harus kuat, Jali. Kita nggak bisa lari terus." Malam itu, setelah mereka menutup pintu dan jendela, suara ketukan terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat. Mekia menatap Jali dengan mata penuh ketakutan. "Apa ini? Benar-benar hantu." Jali menggenggam tangannya. "Ya, Mek, tapi kita harus tetap bersama. Kita nggak bisa biarkan rumah ini menang." Saat lampu berkedip dan angin dingin masuk melalui celah pintu, mereka berdua duduk berpelukan di lantai, berharap bisa melewati malam ini. Di luar, bayangan wanita itu terlihat sekejap di jendela kamar, menatap mereka dengan senyum tipis yang membuat darah mereka dingin. Mereka menyadari bahwa rumah ini tidak sekadar angker. Ia hidup menunggu mereka menghadapi misteri yang lebih gelap lagi. Hari-hari berikutnya, kehidupan Jali dan Mekia di rumah kontrakan itu mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Suara-suara aneh tidak hanya terdengar di malam hari, tapi juga saat siang. Suatu sore, saat Mekia sedang menata dapur, ia mendengar suara ketukan dari kamar mandi. "Jali, kamu dengar itu enggak?" panggilnya. Jali, yang sedang membaca di ruang tamu, segera berdiri. "Aku dengar, Mek. Jangan masuk dulu,"
Mekia menatap pintu kamar mandi yang perlahan bergerak sendiri. Tapi, ada yang di dalam Jali. Aku yakin Jali menelan ludah dan memutuskan mendekat perlahan. Ketika ia membuka pintu, kamar mandi kosong. Namun, dinding penuh dengan bekas cakar yang baru muncul, seakan dicakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Mekia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ini nggak mungkin, gumamnya. Malam harinya, gangguan semakin hebat. Jali merasakan ada yang menindih tubuhnya saat ia mencoba tidur. Ia membuka mata perlahan dan melihat sosok wanita berambut panjang duduk di atas dadanya. "Pergi, aku bilang pergi," teriak Jali, mencoba melepaskan diri. Sosok itu hanya tersenyum sinis, tatapannya kosong, namun menakutkan sebelum menghilang seketika. Jali terengah, tubuhnya lemas dan keringat dingin membasahi seluruh badan. Mekia juga mengalami hal serupa. Saat ia tidur di kamarnya, tiba-tiba terasa pelukan dari belakang. "Jali, tolong," teriaknya. Saat berbalik, tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut kamar. Mekia menangis ketakutan, menggenggam bantal sekuat tenaga. Jali yang mendengar jeritan itu segera berlari ke kamar Mekia dan memeluknya. "Tenang, Meg, aku di sini. Itu cuman ilusi, atau semoga saja," ucapnya sambil gemetar. Keesokan harinya, mereka mencoba mencari cara untuk mengusir makhluk halus tersebut. Mereka menyalakan dupa, membaca doa, bahkan mencoba ritual sederhana yang diajarkan tetangga. Namun, suara ketukan, bisikan, dan langkah kaki tetap muncul, bahkan lebih sering dari sebelumnya. Suara tawa wanita yang terdengar dari dapur membuat mereka terkadang terdiam di tengah malam, tak berani bergerak. "Jali, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak sanggup," Mekia menjerit sambil memeluk diri sendiri. Jali mencoba menenangkan Mekia. "Aku tahu, Meg. Aku juga takut. Tapi kita harus tetap di sini sampai kita menemukan cara yang tepat. Kita nggak bisa lari." Mereka duduk berdua di ruang tamu, lampu berkedip, dan angin dingin masuk melalui celah pintu. Hati mereka dipenuhi ketakutan, namun tekad untuk tetap bersama membuat mereka bertahan. Malam itu, setelah semua lampu padam, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya di lantai atas, tapi di seluruh rumah mengelilingi mereka. Mekia menggenggam tangan Jali erat-erat. "Jali, aku nggak bisa menghadapi ini sendirian," bisiknya. Jali menatap Mekia, matanya berkaca-kaca dan berkata dengan tegas, "Kita akan hadapi ini bersama, Meg. Rumah ini nggak akan menang atas kita." Namun, di balik jendela, bayangan wanita bergaun putih menatap mereka dengan senyum dingin, seolah menunggu saat mereka lemah. Malam itu, Jali dan Mekia menyadari satu hal yang menakutkan. Gangguan ini bukan hanya nyata, tapi semakin intens dan mulai mengambil alih setiap sudut rumah mereka. Mereka benar-benar terjebak dalam rumah yang hidup dengan rahasia gelapnya sendiri. Setelah beberapa malam gangguan semakin intens, Jali dan Mekia memutuskan bahwa mereka tidak bisa bertahan sendirian. "Meg, kita harus minta bantuan orang yang tahu soal hal-hal mistis ini. Aku nggak mau kita hancur di sini," ujar Jali tegas. Wajahnya pucat tapi mata berapi-api. Mekia mengangguk sambil menahan rasa takut. "Tapi, siapa yang mau datang ke rumah ini? Ini angker banget, Jali." Mereka mencari referensi paranormal yang terkenal di kota itu. Setelah beberapa telepon, seorang paranormal berpengalaman bersedia datang. Sesampainya di rumah, paranormal itu menatap sekeliling dengan serius. "Rumah ini dihuni roh penasaran yang tidak tenang. Aku bisa merasakannya begitu masuk," katanya. Nada suaranya berat. Mekia menahan napas, sementara Jali menggenggam tangannya.
paranormal itu mulai mempersiapkan ritual sederhana. Lilin-lilin dinyalakan di setiap sudut rumah, dupa dibakar, dan doa-doa khusus dilantunkan. Suasana berubah mencekam begitu asap dupa menyebar. Lampu-lampu berkedip, jendela bergetar, dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mekiah menjerit, "Jali, aku nggak kuat." Jali mencoba menenangkan. "Tenang, kita harus tetap di sini. Kita harus hadapi ini." Tiba-tiba, suara ketukan keras bergemuruh dari semua penjuru rumah. Paranormal itu tetap tenang, memegang tongkat ritual sambil melantunkan mantra. "Roh yang gentayangan, aku memanggilmu untuk berdialog. Jangan ganggu mereka lagi. Ceritakan apa yang membuatmu tidak tenang," katanya lantang. Udara di dalam rumah terasa panas sekaligus dingin, dan bayangan gelap menari di dinding. Mekiah menutup mata, mencoba menenangkan napasnya. Paranormal itu kemudian menjelaskan, roh ini tidak akan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, sebuah dendam atau trauma yang membuatnya tetap di sini. Jali menatapnya serius. "Apa maksudnya? Apa yang harus kami lakukan?" Paranormal itu menatap mereka dengan mata tajam. "Kalian harus mencari tahu sebab kematiannya dan menghadapi masalah itu. Hanya dengan begitu roh ini bisa tenang." Mereka pun mulai menyelidiki sejarah rumah tersebut. Dari tetangga dan arsip lama, mereka menemukan fakta tragis. Wanita yang dulu tinggal di rumah ini meninggal secara tragis karena dibunuh oleh suaminya sendiri, yang kemudian bunuh diri karena merasa bersalah. Mekiah menunduk, wajahnya pucat. "Jadi, roh itu masih marah karena kematiannya nggak adil?" Tanyanya pelan. Jali mengangguk, napasnya berat. Malam itu, setelah paranormal pergi, rumah terasa lebih tenang, tapi hanya sejenak. Jali dan Mekiah duduk di ruang tamu, saling berpandangan. "Mek, kita harus hadapi ini sendiri, menemukan kebenarannya. Aku nggak mau rumah ini menang atas kita," kata Jali. Mekiah menggenggam tangannya erat. "Aku siap, tapi aku takut, Jali. Aku sangat takut." Mereka sadar, rumah ini bukan sekadar angker. Ia adalah saksi bisu tragedi yang belum terselesaikan. Setiap suara, setiap langkah kaki, bahkan setiap ketukan keras adalah panggilan dari masa lalu, menuntut mereka untuk memahami dan menenangkan roh yang tersiksa. Malam itu, Jali dan Mekiah memutuskan, besok mereka akan mulai menyelidiki rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dinding kontrakan itu. Keesokan harinya, Jali dan Mekiah memutuskan untuk menggali lebih dalam sejarah rumah itu. Mereka pergi ke arsip kantor kelurahan dan bertemu seorang penjaga lama yang masih ingat peristiwa tragis itu. Wanita itu meninggal karena dibunuh suaminya sendiri, kata penjaga itu dengan wajah muram. Dan katanya, suaminya bunuh diri di halaman belakang rumah setelah merasa bersalah. Mekiah menunduk, jari-jarinya menggenggam tas kecilnya. "Jadi, roh yang kami lihat itu dia kan?" bisiknya. Malam itu, mereka memutuskan melakukan ritual pemanggilan roh secara hati-hati dengan panduan dari paranormal yang sudah mereka hubungi sebelumnya. Lilin-lilin menyala di setiap sudut ruangan dan dupa memenuhi udara dengan aroma kental. Jali menatap Mekiah. Kita harus tetap tenang. Kita di sini untuk membantu, bukan menghadapi dendamnya." Mekiah mengangguk, meski napasnya masih tersengal-sengal karena takut. Saat mantra dilafalkan, bayangan mulai muncul di sudut ruangan. Sosok wanita berambut panjang itu muncul, berdiri di depan mereka dengan mata yang tajam dan tatapan penuh kesedihan. Mekiah menutup matanya sejenak, tapi Jali menatapnya lurus. "Kenapa kau mengganggu kami?" tanya Jali dengan suara bergetar, mencoba terdengar tegas meski hatinya berdebar kencang. Sosok itu hanya menatap, matanya berkaca-kaca, seolah
menahan air mata yang tak pernah jatuh. Kemudian, suara lirih terdengar di telinga mereka. Aku ingin keadilan. Tapi tak ada yang peduli, kata wanita itu. Suaranya penuh kepedihan. Mekyah mengumpulkan keberaniannya. Kami ingin membantu. Biarkan kami memahami supaya kau bisa tenang. Sosok itu menatap Mekyah lama, kemudian menunduk seakan menimbang niat tulus mereka. Jali merasa udara di ruangan tiba-tiba menjadi lebih ringan, tapi tetap tegang. Wanita itu mulai menceritakan kisah tragisnya. Ia dibunuh karena suaminya cemburu dan marah, lalu ditinggalkan tanpa seorang pun yang peduli. Aku tidak pernah mendapatkan keadilan. Aku marah, ucapnya dengan suara parau. Mekyah dan Jali saling berpandangan. Lalu Jali berkata, aku tahu ini berat, tapi balas dendam tidak akan membuatmu tenang. Maafkanlah dan lepaskan dendammu. Lambat laun, tatapan wanita itu melembut. Matanya yang penuh kesedihan berubah menjadi sejuk. Terima kasih karena mau mendengarkanku dan memahami, katanya sebelum perlahan menghilang, meninggalkan aroma harum yang aneh di udara. Mekyah terisak, menunduk di bahu Jali. Aku nggak percaya ini nyata, bisiknya. Jali memeluknya. Aku juga, tapi sekarang dia tenang, Mek. Kita berhasil malam itu. Suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi suara ketukan, langkah kaki, atau bisikan di sudut-sudut gelap. Jali dan Mekyah duduk di ruang tamu, menatap lilin yang masih menyala. Rasa lega mengalir di hati mereka. Mereka menyadari rumah ini bukan sekadar angker. Ia adalah saksi bisu tragedi, dan hanya dengan memahami masa lalu, roh bisa menemukan kedamaian. Sejak malam itu, rumah kontrakan itu tidak lagi menyeramkan. Meskipun bayangan masa lalu masih terasa di sudut hati mereka, Jali dan Mekyah tahu mereka telah membantu roh wanita itu menemukan ketenangan. Rumah yang dulu menakutkan kini menjadi tempat yang bisa mereka sebut rumah. Meski setiap kali lampu berkedip, mereka tetap mengingat pelajaran. Rahasia gelap rumah itu bisa diungkap jika mereka cukup berani untuk menghadapi kebenaran. Beberapa minggu setelah ritual pemanggilan roh, Jali dan Mekyah mulai merasakan perubahan nyata di rumah kontrakan itu. Suasana yang sebelumnya mencekam kini lebih tenang, meski tetap terasa ada sesuatu yang berbeda. Mekyah duduk di ruang tamu, menatap jendela yang dulu selalu menampakkan bayangan gelap. Jali, rasanya aneh ya. Rumah ini tenang, tapi masih ada sesuatu yang terasa, gumamnya. Jali mengangguk, tersenyum tipis. Iya, Mek, tapi setidaknya kita bisa tidur nyenyak sekarang. Hari-hari mereka berjalan lebih normal. Jali mulai bekerja dari rumah, sementara Mekyah menata rumah dengan hati lebih ringan. Namun, setiap kali mereka melewati kamar atau lorong yang dulu sering muncul bayangan, keduanya masih merasa bulu kuduk berdiri. Mekyah pernah menatap satu sudut kamar dan berbisik, aku pernah melihat bayangan itu dulu, tapi sekarang cuma kosong. Jali menggenggam tangannya. Iya, kita tahu dia sudah tenang. Kita nggak sendiri lagi. Tetangga pun mulai menyadari perubahan di rumah itu. Seorang ibu dari rumah seberang datang menyapa. Akhirnya, rumah ini nggak lagi menakutkan. Aku senang kalian bisa bertahan, Jali tersenyum. Terima kasih. Butuh waktu, tapi sekarang kami merasa aman. Mekyah menambahkan dengan malu-malu. Ternyata memang ada hal-hal yang nggak bisa kita pahami sepenuhnya, tapi bisa dihadapi dengan keberanian. Suatu malam, mereka duduk bersama di halaman belakang, menikmati udara dingin kota kecil itu. Mekyah menatap bintang dan berbisik, Jali, aku nggak akan pernah lupa malam-malam itu. Rasanya seperti rumah ini hidup dan menuntut kita untuk berani. Jali memegang tangannya. Aku juga, Meg. Tapi kita berhasil melewati semuanya. Sekarang,
rumah ini bukan musuh, tapi bagian dari hidup kita. Mereka mulai merenungkan pengalaman yang baru mereka lalui. Suara-suara aneh, ketukan, dan bayangan yang menakutkan dulu kini hanya menjadi kenangan pahit yang memberi pelajaran berharga. Mekiah tersenyum lelah. Aku pikir aku nggak akan pernah bisa menatap rumah ini lagi. Tapi sekarang rasanya berbeda. Aku merasa rumah ini aman. Jali mengangguk. Ya, dan aku bersyukur kita tetap bersama. Kita menghadapi masa lalu rumah ini. Dan sekarang kita bisa melanjutkan hidup tanpa rasa takut. Meskipun kehidupan mulai normal, mereka tetap menghormati rumah itu. Mereka menyalakan lilin kecil di malam hari sebagai penghormatan bagi roh yang telah menemukan ketenangan. Mekiah berkata lirih, "Ini untuk dia, supaya dia selalu tenang." Jali tersenyum. "Iya, dan supaya kita selalu ingat keberanian yang kita miliki." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah, Jali dan Mekiah bisa tidur tanpa gangguan. Lampu kamar menyala lembut, udara hangat, dan hanya suara angin malam yang masuk melalui jendela. Mereka sadar, rumah kontrakan itu tetap memiliki sejarah gelap, tapi sekarang ia juga menjadi simbol keberanian dan keteguhan mereka. Mereka berhasil menenangkan roh yang tersiksa, dan rumah itu pun akhirnya menemukan kedamaian. Setelah rumah kontrakan mereka mulai tenang, Jali dan Mekiah mulai menyadari bahwa kasus angker seperti ini tidak hanya terjadi pada rumah mereka. Suatu sore, mereka bertemu dengan tetangga lama, Pak Harun, yang sedang membersihkan halaman. "Kalian beruntung bisa bertahan," kata Pak Harun sambil tersenyum pahit. "Di gang ini, ada beberapa rumah kontrakan lain yang selalu kosong karena penduduknya takut. Mereka bilang terdengar suara menangis, bayangan misterius, bahkan perabotan bergerak sendiri." Mekiah menatap Jali dengan mata lebar. "Jadi, bukan cuma kita yang ngalamin hal-hal aneh di sini?" tanya Mekiah pelan. Jali mengangguk. "Iya, ternyata ini lebih dari sekadar rumah angker biasa. Banyak orang di sekitar sini punya pengalaman serupa. Hanya saja nggak semua berani cerita." Pak Harun bercerita tentang rumah di ujung gang yang selama bertahun-tahun tidak ada yang mau menempati. Pemilik sebelumnya meninggal tragis, katanya terbunuh di rumah itu, ujarnya. Setiap malam, orang yang mencoba mengontrak pasti pergi dalam beberapa hari. Mereka bilang ada wanita menangis di tengah malam dan bayangan gelap berjalan di lorong. Ada yang pingsan karena ketakutan. Mekiah menggigil mendengar cerita itu. Jari-jarinya menekuk erat di lengan Jali. Jali berpikir sejenak. Kita beruntung bisa menghadapi rumah kita sendiri. Tapi ini menunjukkan satu hal, rumah-rumah seperti ini punya sejarah yang tak terselesaikan. Dan roh-roh yang tersisa, mereka hanya ingin didengar, bukan disakiti." Mekiah mengangguk pelan. "Iya, rumah-rumah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi juga saksi masa lalu. Mungkin kalau ada yang berani mendengar dan memahami, mereka bisa tenang juga." Malam itu, Jali dan Mekiah duduk di halaman belakang rumah mereka sendiri. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan lampu-lampu di sekitar rumah menimbulkan bayangan hangat. "Kita belajar banyak, Jali," kata Mekiah sambil tersenyum tipis. "Bahwa tidak semua yang menakutkan itu harus dilawan dengan ketakutan. Kadang yang mereka butuhkan cuma pengertian." Jali menatap langit malam. "Benar, Mek. Dan kita beruntung bisa menjadi bagian dari penyelesaian misteri ini. Semoga roh di rumah lain juga menemukan kedamaian suatu hari nanti." Mereka sadar, pengalaman mereka bukan hanya sekadar horor yang menakutkan, tapi juga pelajaran tentang keberanian, empati, dan menghadapi masa lalu. Rumah kontrakan itu kini menjadi simbol kemenangan mereka melawan ketakutan
sekaligus pengingat bahwa setiap rumah, setiap bayangan, setiap cerita angker memiliki sisi manusiawi yang sering terlupakan. Mekyah menarik napas panjang. Aku nggak akan pernah melupakan semua ini, Jali. Tapi sekarang, aku bisa melihat rumah ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Jali tersenyum dan menggenggam tangannya. Betul, Meg. Dan siapa tahu, pengalaman kita bisa membantu orang lain menghadapi rumah-rumah seperti ini. Malam itu, kedamaian terasa mengalir di seluruh rumah kontrakan mereka. Meskipun bayangan masa lalu tetap ada di sudut hati, Jali dan Mekyah tahu mereka telah berhasil menghadapi kegelapan, memahami misteri, dan memberi kesempatan bagi roh-roh yang tersiksa untuk menemukan ketenangan. Rumah itu, yang dulu ditakuti semua orang, kini menjadi saksi keberanian mereka dan simbol pengertian terhadap sejarah yang tak terlihat. Meskipun rumah kontrakan mereka kini relatif tenang, Jali dan Mekyah menyadari bahwa tidak semua gangguan hilang sepenuhnya. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu menonton televisi, tirai di jendela bergerak perlahan meski tidak ada angin. Mekyah menahan napas. Jali, lihat itu, kan nggak mungkin ada angin malam ini. Jali menatap arah tirai, wajahnya tegang tapi mencoba tetap tenang. Mungkin cuma ilusi mata kita, tapi tetap waspada. Beberapa malam kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki yang samar di lorong atas, meski mereka yakin tidak ada orang lain di rumah. Mekyah berbisik, Jali, itu siapa? Jali berdiri perlahan, mencoba meredam rasa takut. Kita cek pelan-pelan, jangan panik. Kita sudah tahu cara menghadapi ini. Namun, saat mereka menoleh ke kamar atas, bayangan gelap melintas sekejap di ujung lorong, membuat keduanya terdiam. Mekyah menggenggam tangan Jali erat. Aku nggak nyaman, tapi aku juga nggak ingin lari lagi. Jali mengangguk. Kita nggak lari, tapi kita harus tetap waspada. Bayangan itu mungkin sisa energi dari masa lalu rumah ini. Mereka mencoba menenangkan diri dengan menyalakan lilin dan membaca doa singkat, seperti yang pernah diajarkan paranormal. Aroma dupa mengisi udara, membuat suasana sedikit hangat dan menenangkan. Suatu malam, suara tawa wanita terdengar dari dapur. Mekyah menjerit, Jali, itu suara lagi. Aku nggak tahan. Jali berlari ke dapur dan menyalakan lampu, tapi dapur kosong. Hanya aroma harum aneh yang terasa, seperti campuran bunga dan dupa. Mak, jangan takut, itu cuma sisa energi, bukan roh yang marah lagi, kata Jali menenangkan. Mekyah menunduk, napasnya berat. Aku tahu, tapi tetap terasa menakutkan. Hari demi hari, Jali dan Mekyah mulai belajar hidup berdampingan dengan misteri rumah itu. Mereka memahami bahwa bayangan dan suara-suara yang muncul bukan untuk menyakiti, tapi seperti pengingat akan sejarah rumah yang kelam. Mekyah berkata pelan, aku rasa mereka cuma ingin kita ingat dan menghargai masa lalu. Mungkin mereka nggak benar-benar menakutkan lagi. Jali tersenyum tipis. Iya, Mek, dan kita sudah berani menghadapi semuanya. Sekarang, rumah ini terasa lebih hidup, tapi bukan menyeramkan. Malam-malam berikutnya, keduanya duduk bersama di halaman belakang, menatap bintang sambil mendiskusikan pengalaman mereka. Mekyah menatap Jali. Aku nggak pernah menyangka rumah ini bisa membuat kita belajar banyak tentang keberanian dan pengertian. Jali menggenggam tangannya. Setiap suara, setiap bayangan, mengingatkan kita untuk tidak menilai sesuatu hanya dari penampilan menakutkan. Ada cerita di baliknya, walau misteri masih menyisakan bayangan samar. Jali dan Mekyah merasa lebih kuat. Mereka belajar bahwa rumah itu tidak lagi menjadi ancaman, melainkan pengingat akan masa lalu
yang harus dihormati. Malam itu, kedamaian dan ketenangan menyelimuti rumah, meski sesekali suara langkah atau bayangan samar tetap muncul, menandakan bahwa sejarah rumah itu tetap hidup. Tetapi kini, ia diterima dengan pengertian, bukan ketakutan. Beberapa bulan setelah rumah mulai tenang, Jali dan Mekia merasa semakin nyaman. Namun, suatu malam, kedamaian itu kembali terganggu. Suara ketukan terdengar dari lantai atas, lebih keras dan tak beraturan dari sebelumnya. Mekia menjerit, "Jali, ini beda. Aku takut." Jali berusaha menenangkan. "Tenang, Meg. Kita sudah tahu cara menghadapi ini. Kita akan cek pelan-pelan." Saat mereka naik ke lantai atas, pintu kamar yang dulu sering menampakkan bayangan terbuka sendiri. Mekia menahan napas. "Jali, jangan masuk dulu. Rasanya ada yang aneh," bisiknya. Jali melangkah perlahan. Lampu senter di tangan gemetar. Bayangan gelap menari di sudut kamar, lalu menghilang begitu saja. "Itu hanya energi lama yang belum benar-benar pergi," kata Jali, meski hatinya masih berdebar. Tak lama kemudian, suara bisikan terdengar jelas. Kali ini menyebut nama mereka. "Jali, Mekia, dengarkan aku." Mekia menggigil, menempel pada Jali. Aku gak suka suara itu. Rasanya lebih nyata dari sebelumnya," katanya. Jali menghela napas dalam. "Aku juga. Tapi kita harus tetap di sini. Kita gak boleh lari." Mereka duduk di tengah kamar, mencoba menenangkan diri sambil menyalakan lilin dan membaca doa yang dulu diberikan paranormal. Tiba-tiba, bayangan wanita bergaun putih muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tatapannya tidak lagi kosong, tapi penuh kesedihan dan sedikit kemarahan. "Kenapa kalian mencoba melupakan aku?" Suaranya bergema di seluruh rumah. Mekia menjerit, "Kami nggak mencoba melupakan. Kami hanya ingin hidup damai." Jali berdiri, suara tegas tapi lembut. "Kami menghormatimu, tapi kami juga ingin rumah ini aman bagi kita semua." Sosok itu menatap mereka lama, kemudian menunduk. Suasana perlahan berubah menjadi tenang. "Aku ingin kau mengerti. Aku hanya ingin didengar," bisiknya lirih. Mekia menitikkan air mata. "Kami mengerti sekarang. Kau tidak sendiri, dan kami akan selalu menghormati kisahmu." Bayangan itu tersenyum tipis, lalu menghilang tanpa jejak. Lampu kembali normal, dan udara yang sempat panas kini terasa segar. Jali dan Mekia duduk di lantai. Tubuh mereka gemetar tapi lega. "Meg, ini terakhir kali aku rasa. Sekarang dia benar-benar tenang," kata Jali. Mekia menunduk, menggenggam tangannya erat. "Aku rasa rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku bersyukur kita tetap di sini, menghadapi semuanya." Malam itu, mereka menyalakan lilin di ruang tamu dan halaman belakang sebagai penghormatan bagi roh wanita itu. Mereka menyadari bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga saksi masa lalu yang gelap. Dengan pengertian dan keberanian, mereka berhasil menyelesaikan konflik terakhir, menghadapi energi masa lalu, dan membuat rumah kontrakan itu benar-benar damai. Mekia menatap Jali. "Aku gak pernah menyangka kita bisa menghadapi semua ini. Tapi sekarang, aku merasa kita belajar banyak tentang hidup, keberanian, dan empati." Jali tersenyum. "Benar, Meg. Dan siapa tahu, pengalaman kita bisa jadi pelajaran bagi orang lain yang menghadapi rumah-rumah seperti ini." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah, mereka benar-benar merasa damai. Rumah kontrakan yang dulu menakutkan kini menjadi saksi keberanian mereka, sekaligus simbol pengertian dan penyelesaian misteri yang telah menghantui tempat itu selama bertahun-tahun. Beberapa bulan setelah konflik terakhir, Jali dan Mekia akhirnya merasakan kedamaian yang stabil di rumah kontrakan mereka.
Suasana yang dulu menakutkan kini terasa hangat, meski bayangan masa lalu kadang tersisa di sudut hati mereka. Mekia duduk di ruang tamu sambil menatap lilin kecil yang menyala lembut. Jali, rasanya nggak percaya kita bisa sampai di titik ini. Rumah ini tenang, gumamnya. Jali tersenyum, menatap ke arah Mekia. Iya, Mek, tapi ingat, ini bukan hanya soal rumah. Ini tentang keberanian kita menghadapi masa lalu dan misteri yang tak terlihat. Mereka mulai menata kembali rumah dengan suasana baru. Dinding kusam dicat ulang, perabotan dibersihkan, dan beberapa tanaman hias ditaruh di sudut-sudut rumah. Mekia menatap hasil kerja mereka sambil tersenyum. Rasanya rumah ini hidup lagi, tapi bukan hidup yang menyeramkan. Lebih ke hangat dan nyaman. Jali mengangguk. Setiap sudut rumah ini punya sejarah, tapi sekarang kita bisa menghormatinya tanpa takut. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Seorang ibu dari rumah seberang menepuk bahu Jali. Akhirnya, rumah ini tidak menakutkan lagi. Kalian berdua hebat bisa bertahan. Jali tersenyum tipis. Kami cuma mencoba memahami masa lalu rumah ini. Dan mungkin itu yang membuat semua menjadi lebih baik. Mekia menambahkan, benar, rumah ini punya cerita dan kami belajar menghargai cerita itu. Malam hari, mereka duduk di halaman belakang, menatap bintang sambil mengingat pengalaman yang mereka lalui. Mekia berkata pelan, aku nggak akan pernah melupakan malam-malam itu. Tapi sekarang, rasanya seperti pelajaran hidup. Keberanian, pengertian, dan kesabaran adalah kunci. Jali menggenggam tangannya. Iya, Meg. Rumah ini mengajarkan kita banyak hal. Tidak semua yang menakutkan harus dihindari. Kadang yang menakutkan hanya ingin didengar. Mereka juga mulai menuliskan pengalaman mereka. Cerita tentang rumah angker itu, roh yang tersiksa, dan bagaimana mereka menghadapi setiap gangguan. Siapa tahu, pengalaman kita bisa membantu orang lain yang menghadapi rumah-rumah seperti ini, kata Jali. Mekia mengangguk. Setiap rumah punya sejarahnya sendiri, dan mungkin ada yang membutuhkan orang berani untuk mendengarkannya. Meski bayangan samar dan suara-suara kecil sesekali muncul, keduanya tidak lagi takut. Mekia tersenyum lirih. Sekarang, rumah ini bukan musuh. Ini rumah kita. Dengan semua rahasia dan sejarahnya, Jali menatap rumah itu. Lampu-lampu lembut menerangi dinding, dan udara malam terasa tenang. Benar, Me, dan kita berhasil melalui semuanya bersama. Akhirnya, rumah kontrakan yang dulu ditakuti semua orang berubah menjadi simbol keberanian dan pengertian. Jali dan Mekia sadar bahwa horor yang mereka alami bukan sekadar ketakutan semata, tapi pelajaran hidup tentang menghadapi misteri, menghormati masa lalu, dan menemukan kedamaian di tempat yang dulu menakutkan. Malam itu, kedamaian menyelimuti rumah, meninggalkan rasa lega, sekaligus kesan mendalam bahwa setiap bayangan memiliki cerita, dan setiap cerita layak didengar. Setelah semua yang mereka alami, rumah itu akhirnya tenang, tapi bayangan masa lalu masih nyisa di tiap sudutnya. Jali dan Mekia berhasil menghadapi misteri, tapi pertanyaannya, kalau lo yang tinggal di sana, apa lo juga bakal berani? Jangan lupa tulis di kolom komentar pengalaman horor lo, like kalau lo berani, dan subscribe buat cerita-cerita angker nyata berikutnya. Ingat, kadang rumah yang sepi itu nggak benar-benar sepi.